pakai matriks inverse. Jadi memang harus dikuasai itu di aljabar linearnya. Matriks determinan itu sensitif ya. Angka-angkanya sensitif. Diagonal perhatikan semua. Jadi kalau ada yang sedikit aja meleset, hasilnya udah kerja capek-capek, malah error. Nah itu resikonya matriks determinan. Makanya matriks determinannya ini perlu dipelajari sungguh-sungguh ya, serius. Kemudian untuk analisis rangkaian yang jarang ya dipakai, tapi biasa juga untuk analisis saya sedikit biasanya Thevenin-Norton. Selebihnya cuma pendukungnya aja, pendukung. Oke, kalau yang kepake lagi nanti ini yang banyak kepake juga konversi dari, bukan metode analisis, saya cuma memudahkan matematik, konversi dari bintang segitiga YD, rangkaian YD, DY gitu. Itu yang banyak dipakai juga nanti. Oke, kita lanjut pada sekarang. Kalau kemarin itu semuanya rangkaian resistif, analisis pada rangkaian resistif, elemen ada resistor, maka sekarang kita masuk pada ada elemen penyimpan energi. Ya, di sini kelihatan ini ya. Udah jelas ya, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, kita lanjut ya. Elemen penyimpan energi. Ada juga yang kapasitor dan induktor. Tapi saya lebih tertarik pada judul ini, elemen penyimpan energi. Kapasitor atau kapasitor dan energi. Jadi kalau kemarin kita mempelajari rangkaian itu semuanya elemennya rangkaian resistif, karena elemennya semua terdiri dari resistor, maka berikut akan kita masukkan kapasitor dan induktor. Kenapa harus khusus? Ya memang dia khusus. Secara fisik juga khusus. Kalau resistor itu ada setiap konduktor, sama ini juga ada, cuma besarnya beda-beda aja ya. Yang pertama, kapasitor adalah alat penyimpan muatan dan energi. Alat penyimpan muatan dan energi, kapasitor. Kapasitor merupakan elemen pasif. Ini pakai E lagi. Kapasitor dapat berfungsi sebagai sumber daya independen, bebas, sumber daya dependen, tak bebas. Kapasitor menghasilkan medan listrik. Nah, ini empat ini dasar sekali. Banyak yang sudah sarjana pun masih keserimpet di sini. Apa sih kapasitor? Kapasitor seperti kita tahu di fisika listrik itu dua lempeng, ya, dua lempeng dengan jarak tertentu diberi tegangan yang polaritasnya beda ya di kedua sisinya, sini positif dan negatif, maka muatannya akan beralih ke sini, ke sisi, ke tengahnya ini ya, ke sela-sela ini. Muatannya tersimpan dari kosong terus sampai muatannya penuh. Ketika muatan penuh, maka dia mengalir terus. Muatan itu tidak tersimpan lagi, tapi dialirkan ke sini. Muatan yang mengalir itu disebut arus. Jadi analoginya seperti bak air, kolam air. Ketika kosong terus terisi, menyimpan air. Ketika sudah penuh, airnya luber, airnya dialirkan. Nah, begitu juga yang kapasitor. Jadi dalam dunia elektrik, teknik elektro,
kapasitor akan mengisi, tapi ketika penuh isinya, begini, kapasitor ketika kosong, rangkaiannya seolah-olah terbuka, off, rangkaiannya off. Ini diisi terus. Begitu kapasitornya penuh, maka rangkaian berubah menjadi on, tertutup ya, rangkaian tertutup. Nah, begitulah prinsip kerja kapasitor. Jadi dia selalu menyimpan energi. Kapasitor merupakan elemen pasif, ya karena dia harus disuplai, merupakan elemen pasif itu harus disuplai daya, biar menyimpan muatan. Tidak menghasilkan daya, tapi menyimpan energi ya. Suplai, sumber tegangan, dia menyimpan muatan, nah, kemudian bisa jadi sumber daya independen, sumber daya bebas. Yang jadi sumber daya bebas itu contohnya sehari-hari seperti kita lihat baterai yang baik yang silinder, yang di HP, ya, terus yang di laptop, yang di kalkulator, itu baterai. Dan yang jarang kalian ini ya, biasanya orang nggak nyebut baterai ya. Bahasa harian itu kita menyebut aki untuk sepeda motor atau aki untuk mobil, pokoknya aki. Itu di dunia teknik elektro sebenarnya disebutnya baterai. Jadi kalau sekarang ada mobil listrik pakai baterai, ya bukan baterai yang kayak baterai yang silinder itu yang beli di Indomaret, bukan ya, tapi pakai ini, pakai aki. Li-ion itu lithium ion ya, itu cuma materialnya. Sumber daya dependen, tak bebas. Jadi sumber daya dependen ini kalau misalnya ada di tengah rangkaian, dia disuplai oleh sumber daya, kemudian dia dilanjutkan ke bebannya. Itu dependen, tergantung dari sumber dayanya. Kapasitor menghasilkan medan listrik. Jangan keliru. Ada kalian waktu di fisika itu pernah mendengar medan listrik dan medan magnet ya. Akhirnya karena pemahaman yang keliru, pokoknya medan nyebut medan apa kek. Yang penting ada istilah medannya yang berhubungan sama listrik. Nggak gitu. Medan listrik itu definitifnya ya, definisinya medan listrik itu bisa dibilang daya tarik menarik dari daya tarik menarik dua kutub yang berbeda. Jadi medan listriknya nih ada di sini, di gambar ini ada di celah sini. Jadi di sini ada daya tarik menarik antara dua kutub yang berbeda, antara positif dan negatif. Ada daya tarik menarik. Jadi itu medan listrik. Daya tarik menarik muatan ya, daya tarik muatan yang berbeda polaritas, positif dengan muatan ya, muatan. Medan listrik itu daya tarik, gaya tarik menarik dua muatan, daya atau gaya sama dia. Daya tarik menarik dua muatan yang dua macam muatan yang berbeda. Misalnya begini. Apa contohnya yang medan listrik itu? Ya, medan listrik yang sehari-hari lihat petir. Petir itu sebetulnya medan listrik. Muatan positif di awan, tarik menarik dengan muatan negatif di bumi.
Kalau semakin besar tegangannya, semakin besar kekuatannya daya tarik menarik itu, dan jaraknya semakin menurun, semakin menyempit, maka akan terjadi lompatan elektron, lompatan muatan dari positif ke negatif. Nah, itu yang kita lihat kilat ya, kilat petir. Sebetulnya kilat atau petir itu elektron, arus listrik, elektron yang lompat. Makanya kalau orang kena petir mati. Hubungan arus dan tegangan di kapasitor itu didefinisikan I sama dengan C dV per dt. Apa sih artinya nih C dV per dt? Nah, saya coba menerjemahkan bahasa matematik ke engineering, dan sebaliknya kalau ini dalam perkuliahan juga gitu, supaya kalian mengerti makna rumus ini apa gitu. Jadi di sini arusnya ini akan mengalir kalau ada perubahan tegangan terhadap waktu. Dari waktu-waktu, misalnya pada waktu T0, T1, T2, itu tegangannya berubah-ubah. Jadi waktunya juga bukan 1, 5, 10, enggak. Kalau itu bukan D ya, itu delta. Kalau ini D itu yang kecil sekali ya. Jadi setiap saat tegangannya berubah terhadap waktu. Kalau kita lihat di sini, semakin kecil, semakin tinggi dt-nya, maka dv-nya semakin rendah. Kalau ini semakin rendah ya. Sementara kapasitansinya kita anggap konstan. Untuk jarak tertentu, misalnya sini yang jaraknya tetap, maka kapasitansinya kita anggap konstan. Ini konstanta ya. Tegangannya berubah setiap saat tergantung waktu. Nah, ini filosofinya. Kalau ini tidak berubah, tegangannya tidak berubah mengikuti waktu, maka I-nya jadi 0. Kenapa harus 0? Itu pertanyaannya. Pada saat T0, misalnya, dV per dt itu sama dengan 1. Misalnya, pada saat T sama dengan T1, dV per dt 2. Berikutnya dV per dt 3, dV per dt 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada perubahan. Tapi ketika misalnya T sama dengan, pada saat T0, dV per dt itu sama dengan 1, pada saat T1 dV per dt sama dengan 1, pada saat T2 dV per dt sama dengan 1. Nah, dari T0 ke T1 aja, dari 1 ke 1, dari 1 ke 1 nilainya. Berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan berarti dV per dt-nya sama dengan 0. Maka I-nya harusnya sama dengan 0. I sama dengan bilangan dikali 0. Harus jadi sama dengan 0. Inilah bahasa matematik dan terjemahan bahasa matematik ke engineering-nya gitu ya. Jadi tegangannya berubah terhadap waktu. Jadi kita lihat lagi berikutnya. I sama dengan, nah ini I itu sama dengan dq per dt, artinya apa? Arus, I itu arus adalah aliran muatan yang bergerak berdasarkan waktu. Dengan muatannya berdasarkan kapasitansinya tergantung dari tegangannya ya. Ya, tegangan tadi di sini kan ada tegangan nih. Nah, tergantung tegangannya nih. Apa nih tadi sini? Q ya, muatan. Muatan yang tersimpan tergantung dari tegangannya. Tegangan makin tinggi tegangannya, makin cepat dia mengisi ini ya. Muatan yang tersimpan. Oke, di sini Q sama dengan C kali V. Kapasitansi, bukan kapasitor sini, kapasitansi kali tegangan.
Nah, kalau kita lihat dari rumus-rumus ini C dan C di sini, bahwa C di sini, bahwa C adalah konstanta. Secara matematis C adalah konstanta karena besarnya tetap sekian farad, sekian mikrofarad misalnya gitu ya. Tidak berubah-ubah, tapi yang berubah-ubah tegangan dan arusnya gitu. Sedangkan C ini tetap konstanta. Pada VT0 itu di sini sebelum V-nya pada saat pertama ini, sebelum ada V dari luar, ini udah ada tegangannya sebetulnya. Ada ya di sini V0. Biasanya gitu, V0 sudah ada, kemudian dikasih tegangan dari luar ditambah lagi. Ini VT0. Maka VT-nya seperti C kali integral I dt, seperti C integral I dt plus K. Kalau K sama V0, maka VT sama seperti C kali I dt plus V0. V0 ini nilai awal. Nilai awal itu sebetulnya nilai awal itu selalu ada. Kalau di sini yang sama sekali baru, misalnya sama sekali baru diproduksi yang tidak ada muatannya sama sekali, itu yang tidak ada fenolnya, ya ideal ya, itu ideal. Cuma untuk matematika aja biasanya, untuk perhitungan penyederhanaan. Yang baru selesai dari pabrik, belum dicoba, belum apa itu, ininya fenolnya sama dengan 0. Tapi untuk bisa dikomersialkan, maka setelah produksi dari pabrik, setelah saya tahapan produksi, maka baterai itu dicoba. Meskipun sedikit ada tegangan yang masuk, tegangannya dilepas, tegangan sumbernya dilepas, ada tegangan sisa di dalamnya. Jadi sebetulnya bisa dibilang fenol ini, di sini disebut fenol ada initial value, nilai awal ya, masalahnya nilai awal. Fenol ini nilai awal, tapi bisa juga initial value bahasa ininya aslinya, bisa juga disebut residual value, karena fenol ini dari sisa dari charging sebelumnya. Oke, secara matematik biasanya fenol sama tarbingga, maka VT sama seperti C integral I dt, CT sama C kali VT. Nah, ini sederhana, tapi maknanya, kalau kalian mengerti maknanya harus diikuti ya, harus dimengerti maknanya. Jadi kalau menulis sembarangan pakai V gede gitu, beda artinya. Kalau kita muatan sesaat, berubah, dia juga berubah, V-nya juga berubah, itu-nya berubah. Tapi kalau ditulis, kalian sembarangan nulis pakai V gede, Ki gede gitu, tulis Ki gede gitu, maka nilai-nilai yang tanpa disebut T, pakai huruf besar semua, kapital, itu nilai sesaat. Pada saat T sama dengan T berapa? Kalau nilai-nilai yang berubah menurut waktu atau nilai sesaat itu biasanya huruf kecil pakai T, tapi tanpa T juga kalau pakai huruf kecil nggak apa-apa ya. Kalau yang huruf besar ya apa ya, tidak mengikuti perubahan waktu.
betul nilai sesaat tapi tidak mengikuti perubahan waktu. Misalnya 10 ampere, ya udah 10 ampere, padahal setiap waktu berubah juga. Oke. Energi tersimpan di dalam kapasitor, kita tahu bahwa daya itu P kali VI, P itu C V per GV per GT, I-nya C, tadi apa ya? DV per GT ya? Oh ini V-nya, ya benar. I itu C kali DV per GT, dikalikan V, kita integralkan. Kita dapat energi yang tersimpan di kapasitor itu setengah CV kuadrat. Ini rumus baku di fisika listrik. Berikutnya kita lihat induktor. Kalau tadi kapasitor, sekarang induktor. Induktor adalah konstanta, sama dengan C juga konstanta ya, pada konduktor yang dialiri arus dan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini ada medan magnet dan tegangan. Ini harusnya ditebalkan ya, saya lupa. Kalau tadi di sini kita menghasilkan medan listrik, ya, medan listrik, simbolnya gini karena adanya di sini, ya, medan listrik. Kemudian di sini medan magnet, terus ada pada konduktor yang dialiri arus dan menghasilkan medan magnet dan tegangan. Kenapa bisa gini ya? Ya, persoalannya begini. Karena elektron itu selalu mengelilingi intinya. Gitu kan ya? Elektron mengelilingi intinya. Elektron selalu bergerak terus-menerus secara alami, secara fisik, bergerak terus-menerus mengelilingi intinya pada jarak yang tetap. Tidak lari, tidak apa, dia terus saja berputar, jaraknya juga tetap. Kenapa begitu? Karena ada daya tarik-menarik yang tidak bisa dilepas lagi. Besarnya sekian, maka elektron akan tertarik oleh gaya ke intinya, inti itu sendiri ya, ke inti ya, ditarik ke inti, tapi elektron nolak sehingga jaraknya tetap, dia bergerak terus, berputar terus. Namanya berputar, putaran elektron mengelilingi inti itu yang menghasilkan medan magnet, karena dia berputar pada jaraknya yang menghasilkan medan magnet sesuai dengan gaya tarik menariknya, supaya gayanya tetap. Selama tidak ada gaya dari luar ya, makanya dia menghasilkan medan magnet. Di sini ada pada konduktor. Jadi setiap konduktor yang dialiri arus, maka pada konduktor itu karena masuknya elektron, yang elektron jumlahnya banyak mengelilingi intinya, maka medan magnetnya terinduksi pada konduktor itu sehingga menghasilkan tegangan, magnet dan tegangan. Nah, besarnya magnet kalau konduktor cuma satu ya kecil sekali, tergantung dari kuantitasnya ya. Kalau cuma satu konduktor, ya medan magnetnya kecil. Tapi kalau konduktornya besar, misalnya kayak seperti di transmisi 150 kV atau 500 kV atau 500.000 volt, itu medan magnetnya besar dan diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Bahkan bisa medan magnetnya bahkan bisa menghasilkan petir.
bisa mengandung medan magnet, bisa mengandung medan listrik, dan bisa menghasilkan petir. Ya, untuk yang kecil yang sederhana ya begitulah, tapi teorinya seperti itu. Yang kedua, bisa diidentifikasi induktor itu merupakan elemen pasif dan sumber dependen. Ya, sama seperti tadi ya. Induktor merupakan elemen pasif dan sumber dependen, sumber yang bebas. Induktor menghasilkan energi. Sama seperti tadi kapasitor juga menghasilkan energi, induktor juga menghasilkan energi. Simbolnya L, tegangan induktor. Kalau arus ini pada konduktor, ini dilambangkan L ya, karena di konduktor. Kita kalau lihat di konduktor nggak ngelihat adanya L, cuma di sini dilambangkan konstanta. L ini konstanta. Karena gerakan elektron tadi menghasilkan magnet, lingkaran elektromagnet arus sini menghasilkan medan magnet, juga menghasilkan nanti tegangan. Di sini ada tegangan meskipun kecil karena medan magnet itu kecil, apa cuma tetap P sama dengan tegangan P sama L dI per dt. Artinya apa? Tegangan yang muncul tergantung dari perubahan arus terhadap waktu. Kalau tidak ada perubahan arus terhadap waktu, maka V-nya akan sama dengan 0, tidak ada tegangan. Tidak ada tegangan. Tegangan dimunculkan oleh induksi, maksudnya oleh induktor ya. Tegangan dimunculkan oleh induktor. Kalau DI per dt-nya tidak ada perubahan, DI tidak berubah terhadap waktu, artinya DI per dt sama dengan 0, maka V karena induksi, karena induktor itu sama dengan 0 juga. Ini rumusnya ada IT, ada IL, ada IT, I sesaat, ada juga I0, sama seperti tadi I0 ya. Artinya apa? Artinya bisa dibilang di satu sisi ketika yang pemakaian baru ini disebut nilai awal, I0 ini nilai awal, tapi ketika peralatan itu disudahi pemakaiannya, maka I0 ini menjadi residual value, nilai sisa maksudnya. Jadi tetap, tapi sudah ada di sana, maka ini disebut nilai awal saja yang gampang. Secara ideal matematis memudahkan supaya jadi itu disebut nilai awal. IT sama super L kali dt. Ya ini keluar ini karena konstanta ya. Ini tadinya tetap di luar. Ini L ya, di sini L semua. Maka kita tahu L-nya hanya konstanta. Sebelumnya juga konstanta ya. Energi tersimpannya kita tahu P kali VI. Ya ini di sini super L gini ya. Ini super L, DI diturunkan, maka jadinya seperti ini. Energi tersimpannya menjadi setengah LI kuadrat. Sama ya. Bukan sama. Analog. Kalau kapasitor setengah CV kuadrat. V-nya yang kuadrat tegangannya. Jadi kalau induktor setengah LI kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat kapasitor
itu tergantung dari tegangan, tapi kalau induktor tergantung dari arus. Gampang ya jadinya. Kita coba balik, kita lihat ke engineering. Tadi energi kapasitor setengah CV kuadrat, energi pada induktor setengah LI kuadrat. Terus kalau energi lain yang hubungannya setengah kuadratnya apa nih? Ada yang tahu? Biar kita luas pandangannya, wawasannya, saya tahu fungsi engineeringnya di mana. Translasi ya, coba kita lihat translasi di mekanik. Identik. Translasi yang energi apa? Energi di mekanik ada beberapa macam. Energi potensial sama energi kinetik ya. Energi potensial satuannya rumusnya gimana? E sama dengan MGH, dan energi kinetik apa? Setengah MP kuadrat. Ya, identik kan jadinya kan? Jadi berarti ini energi termasuk energi kinetik, bukan energi potensial. Setengah LI kuadrat, setengah CV kuadrat. Nah, sekarang kita lihat variasi dari induktor. Ada yang seri. Rangkaian ekuivalennya ini digabungkan jadi seperti ini. Kita lihat dari jatuh tegangannya. Misalnya seri. Jatuh tegangan di sini P1 sama L1 kali DI per DT, P2 L2 kali DI per DT, karena arus panjang lintasan ini sama ya. Tapi tegangannya beda. Tegangan di sini, tegangan sini beda. Kecuali dia paralel. Kalau ini paralel, maka tegangan sepanjang rel itu sama. Kalau nggak ada elemennya ya. Tapi kalau begini, yang sama arusnya. Arus sepanjang lintasannya sama. Jatuh tegangannya beda-beda. Di jatuh tegangan di sini P1 kali L1 DI per DT, P2 sama L2 kali DI per DT, P3 sama L3 kali DI 3 per DT, dan seterusnya. Ekuivalenkan, maka tegangan pada yang ekuivalen ini kira-kira P ekuivalen, V-nya sama dengan L ekuivalen kali DI per DT. Seperti itu kira-kira ya. Perkiraannya, ya ini kita lihat penjabarannya. Kita eliminir, keluar DI per DT-nya. Kita sederhanakan jadi seperti ini. Ya, nilai konstantanya setiap induktor beda-beda ya di sini ya. Di gambar ini juga kita lihat beda-beda. Yang sama itu arusnya DI per DT, perubahannya sama. Nah, dari sini kita lihat untuk rangkaian ekuivalen dinyatakan dengan L ekuivalen DI per DT ya, tadi sudah saya katakan L ekuivalen DI per DT. Maka induktansi seri dinyatakan dengan
L ekuivalen L1 plus L2 plus dan seterusnya sampai N, maka L ekuivalen sama dengan penjumlahan dari induktor, masing-masing induktor. Induktansi ya. Induktansi ekuivalen sama penjumlahan dari masing-masing induktansi. Mirip seperti resistor. Mirip seperti resistor. R seri itu sama dengan, ini karena ini seri ya, rangkaian ini seri, maka R seri sama dengan R ekuivalen seri, R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai ditambah Rn. Induktor juga sama, L ekuivalen seri, L1 ditambah L2 tambah Ln. Sekarang gimana kalau paralel? Rangkaian paralel. Nah ini yang saya maksud tadi. Kalau rangkaian di sini arusnya sama, kita perhatikan. Kalau ini arusnya, ini ada komponennya. Ini arusnya sama sepanjang lintas. Arusnya sama. Kalau di sini 10 ampere, di sini 10 ampere. Cuma kalau ada jatuh tegangan beda ya, tapi tetap arusnya sama. Arusnya sama sepanjang lintasan. Dan rangkaian seperti ini disebut rangkaian sumber tegangan, ya. Sumber tegangan. Karena arusnya sama, sumber tegangan arusnya sama. Sebaliknya, berikutnya kalau kita lihat yang ini. Kalau kondisi begini, maka kita lihat tegangan sepanjang rel ini itu sama. Tegangan di sini sama dengan tegangan di sini, 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 atau sama dengan tegangan di sini. P-nya sama, maka rangkaian seperti ini disebut rangkaian sumber arus. Ya, maka di sini disebut sumber arus. Jadi tadi sumber tegangan arusnya sama, sumber arus tegangannya sama. Nah, cari cara memahaminya sendiri. Tinggal bolak-balik aja ya. Rangkaian ekuivalennya dari L1 sampai Ln disebut begini ya. Karena di sini I, kalau tadi di sini yang dikemukakan L ya, ada rangkaian seri tadi, yang di sini V, L tegangan ya, tegangan V, maka penjumlahannya gini. Kalau sekarang sumber arus, maka dijumlahkannya arus tambah arus. IS sama I1 ditambah I2 ditambah seterusnya sampai IN. Maka pemahaman gitu, IS sama sigma IN, IS sama super L. Kita cari pakai rumus I-nya untuk masing-masing konduktor. Maka IS minus super L ekuivalen kali 0 dari T0 sampai T PdP. Perhatikan di sini integran, ada integrasi ya. Dari T0 sampai T pada range waktu tertentu. Tetap ada nilai awal, initial value tadi ya. IS juga sama dengan super L kali initial value-nya masukkan. Persamaan paralelnya ya mirip, sangat mirip dengan resistor, nggak ada masalah di sini. Super L1 tambah super L2 dan seterusnya. Persamaan paralel dua buah induktor ya gini, ya tiga induktor ya kalikan aja gitu ya. Sekarang kapasitor seri C1, C2. Kalau ini yang tetap apanya?
Ada yang tahu kalau ini yang tetap apanya? Barusan saya nyebut. Rangkaian ini rangkaian apa? Nah, rangkaian ini rangkaian sumber tegangan yang tetap arusnya. Betul kan? Lalu lagi pada sahur kali ya. PS, rumus akhirnya PS sekian. Secara umum persamaan parangnya C ekuivalen seperti C1 per seperti C1 seperti C2 oleh seperti Cm. Ini untuk kapasitor yang seri ya, bukan yang paralel. Kapasitor yang seri, jangan salah ya. Ini seri, ekuivalen seri kapasitor. Ya, di jumlah 1 per seperti 1 dan seterusnya di jumlah. Ini salah nih. Persamaan paralel dua buah kapasitor. Kapasitor diparalelkan, paralel jadi seri. Iya benar-benar. Seperti 1 ditambah seperti 2. Bukan, kan kalau ini 1 per seperti 1. Kalau yang paralel seperti 1 ditambah seperti 2. Jadi begini. Kalau paralel gini, kalau seri seperti ini. Jadi berkebalikan dengan induktor. Ya memang mekanisme induktor berbalikan. Kalau ada induktor dan kapasitor, nanti dulu deh. Gampang. Rangkaian seperti ini, ya. Ini paralel, C1 ditambah C2, C1 ditambah C2 dan seterusnya. Jadi ini saling berkebalikan antara kapasitor dan induktor tadi. Saya teruskan lagi. Berkebalikan. Kalau ini menyerap, induktor mengisi. Ini menyimpan, induktor simpanannya dibuang dan seterusnya gitu. Kalau secara ideal matematis ya, secara ideal, kalau ada rangkaian C dan L, hanya C dan L, itu berosilasi abadi, mengisi, L mengisi C, C melepas, L mengisi C, C mengisi, melepas lagi ke sini dan seterusnya ya, berputar terus. Secara ideal ya, ideal itu secara matematis saja, tapi pada kenyataannya tidak mungkin karena pada konduktor itu ada resistor hambatan, sehingga ada panas. Resistor menyerap arus dan menjadi panas, terbuang hingga lama-lama berkurang. Oke, dari ini saya coba buat ikhtisarnya, so, pemahamannya lebih jelas. Kalau kapasitor arusnya itu IC dV per dt, tegangannya sama dengan dt per seperce IDT ditambah nilai awal. Energi yang tersimpan setengah CV kuadrat. Kita lihat perubahan waktunya, ini contoh aja ya. Untuk C kita lihat matematik, cuma ini ada rangkaian lain, rangkaian habis ya, menghabiskan R ya. Jadi kalau ditambah R maka hasilnya akan begini.
Makin lama makin besar waktunya, maka tegangannya akan susut habis, terus habis. Membayangkannya gampang. Membayangkannya secara engineering gampang. Bayangkan bahwa ini adalah kapasitor ini baterai sebagai sumber dependen, sumber independen, ya, sumber bebas. Kita masukkan baterai, kita pasang baterai pada satu rangkaian tertentu, maka baterai itu lama-lama akan menyusut dayanya dan habis. Kita lihat menyusut, ya. Nah, susutnya itu karena ada energi yang dilepas ke udara, dibuang. Jadi setengah CV kuadrat ini sedikit demi sedikit dibuang, akhirnya menurun seperti ini. Kita lihat di sini, ya, perubahannya berdasarkan waktu tidak sama, ya, setiap waktu berubah, harganya beda. Maka kita lihat kurvanya, baik I maupun itu nanti kita lihat tegangannya non-linear. Non-linear itu bukan garis lurus, ya. Ini cuma mengingatkan aja, yang disebut linear itu garis lurus, tapi non-linear itu bukan garis lurus. Nggak mau bentuk ke garis apa, tapi non-linear itu bukan garis lurus. Jadi ini kita lihat garis lengkung. Nah, kurva seperti ini disebut eksponensial negatif karena dia menurun. Eksponensial positif, misalnya dari titik 0 akan naik terus ke atas sampai titik tertentu, dia datar dan sama terus. Nah, perubahan ini mengikuti persamaan ini. Ini bukan pada poin sini, hanya contoh aja bahwa nanti P itu berubah menurut waktu begini. Saya hanya ingin di sini menunjukkan bahwa kapasitor, kalau saya sebutnya dV per dt, ada perubahan terhadap waktu. Oh, ini non-linear. Bingung jadinya, gimana non-linear, kan? Udah jabaran matematik ini, secara matematik udah non-linear. Tapi kalau kita lihat gambarnya di sini non-linear, oh benar ini non-linear. Dengan cara ini kita dapatkan ininya non-linear. Ya. Kemudian yang induktor, sekarang induktor juga sama. Ya. Induktor juga sama. I-nya rumusnya begini, sama, ada initial value-nya. Kemudian tegangannya V sama D per dt, ini penting, ya, D per dt. Energi tersebarnya setengah LI kuadrat, ya. Ini energi kinetik, ya, jadi kinetik elektris. Maka rumusnya seperti ini, arusnya yang menurun. Sekarang arus yang menurun. Semakin lama arusnya semakin menurun. Kalau yang kapasitor, tegangannya yang menurun. Kenapa tegangannya? Karena di sini C dV per dt setengah CV kuadrat. Jadi gampang ingatnya, ya. I-nya itu C dV per dt, energinya setengah CV kuadrat. Jadi kapasitor itu tergantung dari tegangan. Tapi kalau induktor, di sininya V sama dengan L dI per dt, di sininya W LT sama dengan setengah LI kuadrat. Kita lihat I sama dengan setengah L per dt, V L dI per dt, ya. WL sama dengan setengah LI kuadrat. Jadi yang berkurang arusnya. Tetap sama, pesan yang disampaikan di sini non-linear, karena kurvanya merupakan garis lengkung linear, bukan garis lurus. Meskipun ini arus atau tapi ini tetap non-linear.
Yang ini juga non-linear. Itu tambahan aja ya, non-linear. Yang ini non. Untuk resistor. Kalau resistor tidak ada perubahan terhadap waktu. Katakan I-nya berubah terhadap waktu, tapi resistor seperti ini, V sama I kali R, I sama V per R. Nggak ada tuh perubahan waktu. R betul, R-nya hanya konstanta ya, gini aja. Maka kurvanya kan begini. Ini yang disebut linear. Dia tidak terhadap waktu, tapi gini aja VI. Energi tersimpannya berapa? Tidak ada, karena resistor tidak menyimpan energi, tapi melepas energi. Jadi resistor itu yang menyerap energi, terus melepaskan ke udara. Energi yang diserap oleh resistor ini berupa panas. Jadi kalau kita coba satu konduktor mengaliri arus, lama-lama konduktor itu panas. Ya, karena dia menyerap energi dan energi itu dibuang ke udara. Oke, saya menyampaikan ini hanya ingin menjelaskan secara praktis. Kalau di YouTube apa segala gitu ya, untuk non-linear load, untuk beban non-linear, beban non-linear atau beban linear. Beban non-linear apa sih? Nah, beban non-linear itu beban yang mengandung C dan atau L. Itu non-linear. Kalau R udah pasti ada lah. Tapi kalau beban linear sepenuhnya resistif. Kalau non-linear, beban sangat dipengaruhi oleh induktor dan kapasitor, atau induktansi dan kapasitansi. Sangat dipengaruhi oleh itu. Non-linear. Tapi kalau linear, hanya dipengaruhi oleh resistor. Tidak dipengaruhi oleh induktansi dan kapasitansi. Ini penting ya. Ada orang-orang, ada teman-teman sebelumnya yang bilang, oh beban linear. Saya coba tanya, beban linear apa sih? Beban, oh ini apa beban non-linear gitu. Ini karena efek beban non-linear, pengaruh beban non-linear terhadap. Saya nggak nanya pengaruhnya dulu, saya nanya, kalau beban non-linear itu beban apa sih? Ya itu Pak, beban non-linear itu beban yang kalau kita pakai elektronik, kita pakai ini, oh gitu ya. Jadi berarti kalau dulu sebelum ada elektronik, tidak ada beban non-linear dong. Oh ya, A, O, A, O, A, O, A, O. Ya kalian harus paham. Beban non-linear itu beban yang sangat, ya definisi nih. Beban non-linear itu beban yang sangat dipengaruhi oleh kapasitansi dan induktansi. Kapasitansi pada konduktor pasti ada, induktansi juga pasti ada, ya. Jadi misalnya begini, pada kawat transmisi itu bukan baterai ya, bukan lampeng-lampeng khusus, tapi dua konduktor yang berjarak tertentu dengan tegangan tertentu. Misalnya pada transmisi 500 kV misalnya, dari ujung Jawa Barat ke ujung Jawa Timur. Kawatnya itu dipasang berdampingan, 3 fasa kiri kanan dipasang. Nah, antar kawat itu ada kapasitansi, ada gaya tarik menarik antara dua kawat.
Jadi gimana? Kalau mau menghitung coba ya. Kalau kawat ini kena angin bergoyang kiri, goyang kanan, gitu. Terus yang atas bergoyang-goyang, yang bawah juga bergoyang-goyang, itu bisa dihitung medan listriknya berubah setiap saat karena pengaruh angin itu. Nah, itu juga kajian yang cukup dalam. Seperti misalnya tegangan transmisi yang tegangan ekstra tinggi khususnya ya, itu dihindari berada pada jarak yang cukup dekat dengan beban, terutama beban logam. Karena medan listriknya itu yang sangat berpengaruh. Medan listrik ini bisa juga menimbulkan petir, tegangannya tinggi, ya. Terus medan listriknya besar, jaraknya semakin sempit, sehingga terjadi kegagalan jarak, ya, kegagalan tegangan. Rumus sederhananya gini, di fisika listrik kalian tahu, E itu sama dengan V per D, tegangan per jarak. Tegangan berjarak. Kalau jaraknya, kalau tegangannya misalnya 500 kV, ya, jaraknya 10 meter, 500 kV, jaraknya 5 meter, misalnya, kita dekatkan terus jaraknya dari 5 meter jadi 4,5 meter, jadi 4 meter, ya. Maka pada titik tertentu, meskipun masih terpisah, elektron akan melompat. Nah, itu kita sebut petir, ya. Elektron melompat itu artinya arus mengalir. Itu juga kejadian petir. Yang induktor juga ada pada konduktor, ya, setiap konduktor. Begitu tidak harus pada kumparan gitu, ya. Kawat liter tidak harus gitu, ya. Pada kawat konduktor biasa juga, begitu dialiri arus, maka di situ akan terjadi medan magnet. Jadi saya katakan medan magnet terjadi karena putaran elektron pada intinya. Karena elektron memutari intinya. Itu ininya ya, filosofinya ya. Kenapa medan magnet terjadi? Ya karena itu tadi, elektron memutari intinya. Kalau ada masuk di dalam kumparan, dia sudah berputar, masing-masing berputar, magnet berputar, kumpulkan medan magnet, maka jadi medan magnet yang besar. Ya, jadi ini saya cuma ingin menyampaikan perbedaan linear sama beban linear dan beban non linear. Kalau beban non linear, sekali lagi saya jelaskan, beban yang sangat dipengaruhi kapasitansi dan induktansi. Sementara kalau beban linear, beban yang bebannya hanya terdiri dari beban resistif, beban resistor, ya, beban resistif. Nah, ini kata kuncinya di sini. Supaya kalian nggak salah. Satu lagi yang mungkin lupa, di sini saya sebut-sebut tadi medan listrik dan medan magnet. Kalau medan listrik itu terjadi, kita balik lagi ya, medan listrik terjadi karena gaya tarik-menarik dua muatan yang berbeda dengan polaritas beda, ya, positif dan negatif saling tarik-menarik.
Maka di sela ini pada kapasitor ini terjadi medan listrik. Kalau misalnya kejadian petir, ini misalnya yang besar ini judulnya kapasitor adalah awan, dan ini yang ini hubungan ini adalah bumi, maka dari kapasitor sini terjadi gaya tarik menarik muatan. Nah, ini di sini ini medan listrik. E sama dengan V per D. Kalau ini terus jaraknya mengecil, tegangan apa? Kalau petir itu jaraknya mengecil, potensinya meningkat. Potensi itu di sini potensial voltnya meningkat, tegangannya meningkat, jaraknya menurun. Jadi kalau penyebut E sama dengan V per D, D-nya penyebutnya menurun, pembilangnya meningkat, maka ini makin besar sehingga terjadi lompatan elektron. Tapi kalau medan magnet, ini dasar sekali ya. Itu terjadi karena elektron yang memutari intinya. Elektron memutari intinya, artinya apa? Arus hubungannya. Arus yang melalui konduktor ya. Jadi karena elektron, di sini induktasi itu karena elektron memutar, medan magnet itu terjadi karena elektron memutari intinya. Elektron memutari intinya. Elektron itu kalau bergerak maka disebut arus. Jadi ketika induktor yang berperan adalah arus L dI per dt. Konstantanya induktansinya. Ya, saya kira ini yang materi untuk hari ini. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan memasukkan filosofinya dulu secara dasar ya. Prinsip-prinsip dasarnya sekarang ini. Mungkin besok sudah masuk ke arah matematik nanti. Oke, ada pertanyaan? Saya belum ada contoh-contoh soalnya, karena sempet ingin. Ada pertanyaan? Komentar atau apa? Terserah.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini.